Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Janganlah pernah kita melupakan segala kebaikan Tuhan kepada kita. Karena dengan kita melupakan segala kebaikan Tuhan kepada kita, maka sesungguhnya kita mulai tidak menghargai kehidupan yang kita miliki, yang merupakan adalah pemberian Tuhan bagi kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hidup yang sembrono adalah kehidupan yang tidak dijalankan dengan semestinya. Hal ini dapat terjadi karena orang tersebut menganggap remeh apa yang telah ia terima dan menganggap segala sesuatu itu lumrah ia dapatkan seperti itu. Saudara, hidup yang sembrono tidak saja dapat terjadi kepada orang-orang muda yang dianggap sebagai orang tidak berpengalaman. Namun hal itu dapat juga terjadi pada orang-orang yang berpengalaman, bahkan dianggap sebagai seorang pemimpin. Kesembronoan dapat terjadi karena menganggap ia dapat melakukan apa saja dan tanpa konsekuensi dari apa yang ia lakukan. Sikap sembrono dapat terjadi dalam kehidupan kita di dalam ikut Tuhan. Dengan kita tidak lagi menganggap anugerah Tuhan itu sebagai sesuatu yang begitu berharga dalam hidup kita. Kita mulai melakukan apa yang tidak patut sebagai orang-orang percaya. Saudara, mari kita membaca Yesaya pasal 3 sampai dengan pasal 4 ayat yang pertama. Maka sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan. Segala persediaan makanan dan minuman, pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua, perwira dan orang yang terpandang, penasehat dan ahli sihir, dan orang-orang yang paham mantra. Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka, dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Maka bangsa itu akan mendesak-desak seorang kepada seorang, yang satu kepada yang lain. Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia. Sehingga apabila seorang memegang saudaranya di rumah ayahnya dan berkata, engkau masih mempunyai jubah, jadilah pemimpin kami, dan reruntuhan ini di bawah kuasamu. Maka pada waktu itu saudaranya akan menjawab, aku tidak mau menjadi tabib. Di rumahku tidak ada roti dan tidak ada jubah. Janganlah angkat aku menjadi pemimpin bangsa. Sungguh, Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh, sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menantang kemuliaan hadiratnya. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya, tidak lagi disembunyikannya. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Katakanlah berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Adapun umatku, penguasa mereka ialah anak-anak, dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat, dan jalan yang kamu tempuh, mereka kacaukan. Tuhan mengambil tempat untuk menuntut, dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umatnya. Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu. Barang rampasan dari orang yang tertindas tertumpuk di dalam rumahmu. Mengapa kamu menyiksa umatku dan menganiaya orang-orang yang tertindas? Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerincing dengan giring-giring kakinya. Maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis, dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Pada waktu itu Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka, gelang-gelang kaki, jamang-jamang dan bulan-bulanan, perhiasan-perhiasan telinga, pontoh-pontoh dan kerudung-kerudung, perhiasan-perhiasan kepala, gelang-gelang rantai kaki, tali-tali pinggang, tempat-tempat wewangian dan jimat-jimat, cincin meterai dan anting-anting hidung, pakaian-pakaian pesta, jubah-jubah, selendang-selendang, dan pundi-pundi, cermin-cermin,
baju-baju dalam dari kain lenan, ikat-ikat kepala, dan baju-baju luar. Maka sebagai ganti rempah-rempah harum akan ada bau busuk. Sebagai ganti ikat pinggang seutas tali. Sebagai ganti selampit rambut kepala yang gundul. Sebagai ganti pakaian hari raya, sehelai kain kabung. Dan tanda selar sebagai ganti kemolekan. Orang-orangmu akan tewas oleh pedang. Dan pahlawan-pahlawanmu oleh perang. Pintu-pintu gerbang Sion akan mengadu dan berkabung. Dan kota itu akan seperti perempuan bulus yang duduk di bumi. Pada waktu itu, 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari bagian firman Tuhan ini adalah sebuah malapetaka yang Tuhan datangkan atas umat Tuhan, yaitu bangsa Yehuda. Saudara, bagaimana kedahsyatan daripada malapetaka yang Tuhan berikan, yaitu bangsa Yehuda telah kehilangan banyak orang-orang berpengalaman dan kehilangan banyak orang laki-laki, dan bangsa ini menjadi bangsa yang bangkrut. Dan kebangkrutan bangsa ini membuat orang-orang tidak lagi ingin menjadi pemimpin dari bangsa ini. Bahkan yang tersisa dari bangsa ini adalah orang laki-laki yang masih muda dan tidak berpengalaman. Sehingga saudara, ketika kita baca bagian firman Tuhan ini, orang memilih pemimpin bagi bangsa Yehuda ini dengan kualifikasi yang sangat rendah. Hanya karena dia mempunyai jubah, maka orang memilih dia menjadi pemimpin mereka. Saudara, hal ini terjadi sebagaimana dikisahkan di dalam 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 14. Raja Nebukadnezar mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan. Semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Saudara, inilah malapetaka yang Tuhan timpakan kepada Yehuda yang telah meninggalkan Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, mari kita sadari bahwa Tuhan dapat mengambil apa yang diandalkan oleh manusia. Saudara, inilah pesan yang sangat kuat dari bagian firman Tuhan ini. Saudara, firman Tuhan berkata, maka sesungguhnya Tuhan, Tuhan semesta alam, akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan. Segala persediaan makanan dan minuman, pahlawan, orang perang, hakim, nabi, petenung, tua-tua, perwira, orang terpandang, penasehat, ahli sihir, dan orang yang paham mantra. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang disebutkan ini adalah orang-orang yang sangat diandalkan dari bangsa Yehuda ini. Supaya bangsa Yehuda ini tetap menjadi bangsa yang makmur, menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang dapat dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Namun saudara-saudara, mereka tidak menghargai andalan mereka yang sesungguhnya, yang telah memimpin mereka menjadi sebuah bangsa yang diberkati, yaitu Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, seluruh yang mereka andalkan, semua dicabut dari antara mereka. Dan bangsa itu menjadi bangsa yang runtuh dan bangkrut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ingatlah satu hal, bahwa Tuhan, Dia bisa mengambil apa yang kita andalkan dalam hidup kita. Supaya kita sadar bahwa tidak ada yang dapat kita andalkan dalam hidup kita kecuali Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita miliki adalah berkat Tuhan. Mari kita nikmati dengan rasa syukur kepada Tuhan. Tetapi saudara, mari kita selalu
hidup dekat dengan Tuhan. Mari kita selalu bersandar kepada Tuhan. Karena dialah sesungguhnya yang telah menebus kita. Dialah yang sesungguhnya telah menyediakan berkat dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, jangan kita menganggap remeh didikan Tuhan. Saudara, kita sangat suka dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Namun bagaimana ketika Tuhan memberikan didikan dalam hidup kita? Saudara, didikan Tuhan, ada banyak cara yang Tuhan berikan kepada kita. Namun setiap didikan Tuhan adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita karena Dia mengasihi kita. Saudara, didikan Tuhan ada kalanya sesuatu yang sangat tidak menyenangkan kita. Bahkan itu merupakan sebuah penderitaan bagi kita. Dan saudara, mengapa Tuhan mendidik kita? Karena Dia ingin kita kembali kepadanya. Karena Dia ingin kita dimurnikan oleh Dia. Saudara, itulah yang Tuhan lakukan kepada umat Tuhan, bangsa Yehuda. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh. Mengapa? Sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan. Dan mereka menantang kemuliaan hadirat Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan mendidik umat Tuhan, bangsa Yehuda, sehingga bangsa yang kuat ini menjadi bangsa yang runtuh dan bangkrut. Karena Tuhan ingin bangsa ini kembali kepada Tuhan. Saudara, didikan Tuhan adalah sebuah pendidikan untuk menyucikan supaya umat Tuhan boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, ketika engkau dan saya mengalami didikan Tuhan, mengalami penderitaan, kesulitan, atau apapun yang kita alami, satu hal yang selalu kita harus ingat, kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus meninggalkan perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan karena kita takut, namun karena kita mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan, Dia telah mengasihi kita. Oleh karena itu, saudara, marilah ketika Tuhan mendidik kita, kita selalu introspeksi diri. Dan kita kembali kepada Dia. Dan percayalah, apa yang Tuhan lakukan kepada kita, Dia lakukan karena Dia menyayangi kita. Agar kita boleh memiliki hidup yang bernilai, hidup yang bermakna, hidup yang cemerlang, dan hidup yang memuliakan Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih kepada Tuhan. Karena melalui bagian firman Tuhan ini, kami selalu diingatkan bahwa hidup kami haruslah hidup bagi Engkau. Bahwa andalan kami haruslah kami mengandalkan Tuhan. Bukan berpaling kepada materi, berpaling kepada dunia, sehingga kami membelakangi Engkau. Ya Tuhan, tolong kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Dan ya Tuhan, setiap apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, Tuhan didikan kepada kami, kami tidak menganggap remeh. Tetapi itu menjadi bagian kami mengevaluasi hidup kami, untuk kami kembali kepadamu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih jikalau kami sudah menjauh daripadamu. Ajarlah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.